Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Mengubah Hidup, tempat di mana kisah hidup yang tersembunyi, penuh rahasia dan luka batin akhirnya terungkap. Bayangkan, seorang ibu datang tinggal di rumah anak dan menantunya, membawa niat tulus membantu merawat cucu. Tapi siapa sangka, di balik senyum lembutnya, tersimpan hasrat yang tak seharusnya tumbuh. Cinta yang diam-diam berkembang di dalam rumah yang seharusnya penuh kasih sayang berubah menjadi ladang dosa yang perlahan menghancurkan segalanya. Apa yang sebenarnya terjadi saat batas-batas keluarga dilanggar? Bagaimana akhirnya sebuah keluarga harmonis berubah menjadi reruntuhan kepercayaan? Mari kita ikuti kisahnya dengan hati yang terbuka, tanpa menghakimi, karena dari sinilah kita belajar bahwa cinta, ketika salah arah, bisa menjadi bencana. Di sebuah rumah sederhana di Bandung, kehidupan Raka, Sinta, dan Dewi Kartika berjalan dengan damai. Raka adalah seorang pria berusia 29 tahun yang bekerja sebagai penulis lepas dari rumah. Istrinya, Sinta, adalah seorang arsitek yang bekerja di kantor konsultan di pusat kota. Setelah melahirkan putri kecil mereka, Ratna, 6 bulan lalu, Sinta semakin sibuk hingga sering pulang larut malam. Untuk membantu merawat cucunya, Dewi Kartika, ibu Sinta, datang tinggal bersama mereka. Dewi Kartika adalah wanita berusia 47 tahun dengan pesona yang masih kuat. Tubuhnya montok, wajahnya cantik, dan sikapnya yang lembut membuat siapa saja merasa nyaman. Meski kini lebih banyak menghabiskan waktu di rumah mengurus cucu dan pekerjaan rumah tangga, ia tetap menjaga penampilannya. Das tertipis yang sering ia kenakan selalu terlihat rapi dan wangi. Awalnya Raka menganggap Dewi Kartika seperti ibu sendiri. Ia menghormatinya, berbicara sopan, dan selalu berusaha menjaga batasan. Namun, seiring waktu, ada sesuatu yang mulai berubah tanpa ia sadari. Ia mulai sering memperhatikan mertuanya, caranya berbicara yang lembut, geriknya yang anggun, bahkan aroma tubuhnya yang selalu wangi. Perasaan yang seharusnya tidak ada, kini mulai tumbuh dalam dirinya. Ia seringkali memarahi dirinya sendiri, meyakinkan bahwa ini hanya ilusi, hanya kekaguman biasa. Namun, semakin ia mencoba menghindar, semakin besar rasa itu tumbuh. Malam itu, ketika Sinta lembur di kantor, suasana di rumah begitu tenang. Hujan turun dengan ritme pelan, menciptakan suasana syahdu. Di dalam kamar, Dewi Kartika baru saja berhasil menidurkan Ratna setelah berjam-jam berusaha menenangkan bayi itu. Cucunya itu terus rewel, menangis tanpa alasan yang jelas. Ia sudah mencoba segala cara, menyusui dengan botol, menepuk-nepuk punggungnya, hingga mengayun-ayunkan tubuh mungil itu. Akhirnya, menjelang tengah malam, Ratna terlelap. Dengan hati-hati, Dewi Kartika membaringkan bayi kecil itu ke dalam boksnya. Tatapannya melembut saat melihat wajah polos cucunya yang kini tidur nyenyak. Napasnya naik turun dengan tenang. Rasa lelah mulai merayapi tubuhnya. Seharian mengurus rumah, memasak, dan menjaga Ratna benar-benar menguras tenaganya. Ia menghela napas panjang, lalu berdiri, berjalan menuju tempat tidurnya. Langkahnya sedikit gontai, tubuhnya terasa berat karena kelelahan. Bagus sedikit, Dewi Kartika melepas kata rambutnya. Rambut hitamnya yang panjang sedikit berantakan, tapi tetap terlihat indah. Ia lalu menarik napas dalam-dalam, membiarkan tubuhnya tenggelam ke atas kasur yang empuk. Das tertipis berwarna pastel yang dikenakannya membalut tubuh montoknya dengan sempurna. Kain lembut itu jatuh mengikuti lekuk tubuhnya, membiarkan sebagian siluetnya terlihat samar di bawah cahaya redup kamar. Ia membaringkan tubuhnya perlahan, mengistirahatkan kepala di atas bantal. Dengan sekali tarikan napas, matanya mulai terasa berat. Tidak butuh waktu lama, kelopak matanya terpejam, dan ia pun jatuh ke dalam tidur yang lelap.
Namun ada satu hal yang tak disadarinya. Pintu kamarnya tidak tertutup rapat. Saat tadi sibuk menggendong Ratna dan membaringkannya, Dewi Kartika lupa menutup pintu dengan benar. Kini celah kecil itu menganga, memberikan pemandangan samar ke dalam kamar. Di luar kamar, Raka baru saja menyelesaikan pekerjaannya di ruang tamu. Matanya terasa sedikit lelah setelah menatap layar laptop selama berjam-jam, tapi pikirannya masih terlalu aktif untuk langsung tidur. Ia berdiri, meregangkan tubuhnya, lalu berjalan menuju dapur untuk mengambil segelas air. Saat melewati lorong menuju kamarnya sendiri, pandangan matanya tanpa sengaja menangkap sesuatu. Pintu kamar Dewi Kartika yang sedikit terbuka, langkahnya terhenti. Awalnya ia tidak terlalu memikirkan hal itu. Mungkin Dewi Kartika lupa menutup pintu atau mungkin sengaja membiarkannya agar bisa mendengar jika Ratna menangis. Tapi entah kenapa, matanya tetap terpaku pada celah itu. Cahaya temaram dari dalam kamar membuat sosok Dewi Kartika yang terlelap terlihat begitu menggoda. Daster tipis berwarna pastel itu jatuh lembut di tubuhnya, mengikuti lekuk-lekuk yang selama ini hanya bisa ia bayangkan. Jantungnya berdebar kencang, napasnya sedikit tertahan, seolah tubuhnya enggan bergerak mundur. Haruskah ia pergi? Ataukah tatapan matanya tak bisa lepas dari Dewi Kartika yang tidur dengan begitu damai? Bibirnya sedikit terbuka, napasnya terdengar teratur dan tenang. Bahunya yang terbuka karena daster yang sedikit bergeser memperlihatkan kulit halusnya di bawah cahaya redup. Sosoknya terlihat begitu lembut dan menggoda. Dalam waktu yang bersamaan, Raka menelan ludah. Ia menggeser kakinya sedikit ke depan, merapat ke celah pintu yang terbuka. Hatinya berdebat. Ada sesuatu yang mendesak dalam tubuhnya. Jari-jarinya yang besar dan hangat mulai menyentuh lengan Dewi Kartika. Kulit halus yang selama ini hanya bisa ia lihat dari kejauhan kini akhirnya tersentuh olehnya. Raka merasakan sesuatu yang sulit ia jelaskan. Lembut, seketika tubuhnya terasa semakin panas. Dewi Kartika menggeliat kecil. Bibirnya bergerak menggumam sesuatu dalam tidurnya. Raka membeku, menahan napas, menunggu reaksi lebih lanjut. Namun, Dewi Kartika tetap tertidur. Sentuhan kecil itu membuat hasrat yang terpendam perlahan bangkit. Dada Raka naik turun dengan napas yang semakin berat. Sentuhan kecil tadi masih terasa di ujung jarinya, membakar sesuatu dalam dirinya yang selama ini hanya ia pendam. Ia mencoba melangkah mundur, berniat pergi sebelum semuanya semakin jauh. Namun tubuhnya malah bergerak ke arah yang berlawanan. Tatapannya kembali jatuh pada Dewi Kartika yang berada dalam posisi yang lebih nyaman. Daster tipis yang dikenakannya tersingkap sedikit, memperlihatkan kulit halus paha bagian atasnya. Raka menelan ludah, pikirannya kacau. Ia seharusnya tidak ada di sini, seharusnya tidak melakukan ini. Namun, sesuatu dalam dirinya terus mendorongnya maju. Dengan gerakan hati-hati, ia duduk di tepi ranjang, memastikan agar pergerakannya tidak membangunkan wanita yang ada di hadapannya. Jarak mereka semakin dekat. Napasnya hampir bisa menyentuh kulit Dewi Kartika. Ia bisa mencium aroma tubuhnya. Aroma khas seorang wanita yang selama ini hanya bisa ia bayangkan. Tangannya yang semula mengepal perlahan terangkat. Jari-jarinya yang besar dan hangat kembali menyentuh lengan Dewi Kartika. Kali ini lebih lembut. Tubuh Dewi Kartika bergeliat sedikit, namun tetap tertidur. Perlahan tangan Raka melingkar di pinggang Dewi Kartika. Menariknya ke dalam dekapannya. Dada montok wanita itu bersentuhan dengan tubuhnya, menimbulkan sensasi yang membuat Raka kehilangan kendali. Ia menghirup napas dalam-dalam. Tubuhnya kini benar-benar bersatu dengan tubuh Dewi Kartika dalam kehangatan yang membuatnya menggila. Raka menutup matanya sejenak, menikmati sensasi ini. Ia tahu seharusnya ia berhenti.
Namun ia juga tahu ia sudah terlalu jauh untuk mundur. Beberapa hari setelah kejadian malam itu, suasana di rumah Raka, Sinta, dan Dewi Kartika berubah menjadi tegang. Meskipun tidak ada satupun dari mereka yang membahas insiden tersebut secara terbuka, ketegangan di udara terasa begitu nyata. Raka dan Dewi Kartika berusaha keras untuk menjaga jarak, namun tatapan dia mereka seringkali bertemu tanpa sengaja. Ada sesuatu yang tak terucapkan, sebuah ketegangan yang sulit dihilangkan. Di sisi lain, Sinta, sebagai orang yang berada di tengah-tengah mereka, tampak tidak menyadari apapun. Ia tetap sibuk dengan rutinitasnya sebagai arsitek di kantor konsultan di pusat kota Bandung. Pulang larut malam setiap hari, Sinta meninggalkan Ratna, bayi mereka, dalam perawatan Dewi Kartika dan Raka. Namun, meski ia tidak menunjukkan tanda-tanda curiga, ada sesuatu yang mulai mengganggu pikirannya. Perubahan sikap suaminya. Raka, ada sesuatu yang aneh denganmu akhir-akhir ini, Mas, ucap Sinta suatu malam saat mereka duduk bersama di ruang tamu. Matanya menatap Raka penuh rasa ingin tahu. Raka tersentak mendengar pertanyaan itu. Ia mencoba tersenyum seolah tidak ada yang salah, tidak ada apa-apa. Sayang, hanya capek kerjaan saja. Sinta memiringkan kepala, matanya menyelidih. Aku merasa kamu berbeda belakangan ini, seperti ada sesuatu yang kamu sembunyikan. Kalimat itu membuat jantung Raka berdebar kencang. Ia tahu bahwa Sinta belum mengetahui apa yang terjadi malam itu, tapi kecurigaannya mulai muncul. Dalam hati, Raka merasa semakin bersalah. Ia tahu bahwa ia harus mengakhiri semua ini sebelum terlambat. Beberapa hari kemudian, situasi di rumah tak kunjung membaik. Raka dan Dewi Kartika berusaha keras untuk tidak berada dalam satu ruangan yang sama. Jika mereka harus berbicara, percakapan mereka singkat dan formal, tanpa ada kontak mata yang berlebihan. Namun, meski mereka berusaha menjaga jarak, hasrat yang terpendam itu masih ada, seperti bara api yang sulit dipadamkan. Suatu sore, saat Sinta sedang lembur di kantor, Raka duduk di ruang tamu, menatap layar laptopnya tanpa benar-benar fokus pada pekerjaan. Pikirannya melayang pada malam itu, pada sentuhan pertama yang membuatnya kehilangan kendali. Ia mencoba mengalihkan perhatian dengan membaca artikel atau menonton video, tapi bayangan Dewi Kartika terus menghantuinya. Di dapur, Dewi Kartika sedang menyiapkan makan malam. Gerens tangannya terlihat cekatan, namun ekspresi wajahnya menunjukkan betapa bergejolaknya perasaannya. Ia tahu bahwa hubungan mereka sudah melampaui batas yang seharusnya tidak dilanggar. Tapi di sisi lain, ia juga merasakan dorongan kuat yang sulit ia abaikan. Saat aroma masakan mulai menyebar ke seluruh rumah, Raka akhirnya bangkit dari kursinya. Ia berjalan menuju dapur dengan alasan ingin membantu Dewi Kartika. Namun saat ia masuk, suasana mendadak tegang. Dewi Kartika sedang memotong sayuran, punggungnya menghadap Raka. Ia bisa merasakan kehadiran Raka di belakangnya, meski tidak ada kata-kata yang terucap. "Aku bisa bantu?" tanya Raka pelan. Suaranya hampir tak terdengar. Dewi Kartika menulis sejenak, lalu menggeleng pelan. "Tidak perlu, aku bisa menyelesaikannya sendiri." Namun, Raka tidak beranjak. Ia berdiri di sana, menatap punggung Dewi Kartika yang masih sibuk dengan pekerjaannya. Ada sesuatu dalam dirinya yang mendorongnya untuk mendekat, untuk menyentuh wanita itu sekali lagi. Ia tahu bahwa ini salah, tapi godaan itu terlalu kuat untuk diabaikan. "Kita tidak bisa begini lagi," ucap Dewi Kartika tiba-tiba. Suaranya lirih namun tegas. "Ini tidak boleh terjadi lagi." Raka mengangguk pelan. Meski dalam hatinya ia merasa sulit untuk menerima keputusan itu. "Aku tahu, aku minta maaf. Aku tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi."
Dewi Kartika diletakkan pisau di tangannya, lalu menoleh ke arah Raka. Matanya berkaca-kaca. Namun ia berusaha tetap tegar. Kita harus menjaga jarak. Untuk Sinta, untuk keluarga kita. Jika dia tahu, kalimat itu tertinggal begitu saja. Tapi maknanya sangat jelas. Jika Sinta mengetahui apa yang terjadi, maka segalanya akan hancur. Kepercayaan yang selama ini mereka bangun akan runtuh, dan hubungan keluarga yang harmonis akan berubah menjadi jurang penuh amarah dan kebencian. Beberapa minggu kemudian, ketegangan antara Raka dan Dewi Kartika semakin memuncak. Mereka berusaha keras untuk tidak berinteraksi secara langsung, namun godaan itu terlalu besar. Suatu malam saat Sinta sedang bekerja lembur di kantor, mereka kembali bertemu di dapur. Kali ini tidak ada yang bisa menahan diri. Kenapa kita tidak bisa menghentikan ini? Tanya Raka dengan suara gemetar. Aku tidak bisa berpikir jernih jika kau ada di dekatku. Dewi Kartika menundukkan kepala. Air mata mulai mengalir di pipinya. Kita tidak boleh melanjutkan ini. Raka, ini salah. Ini akan menghancurkan semuanya. Namun, meski kata-kata itu terucap, tubuh mereka saling mendekat. Dalam keheningan malam, mereka kembali melanggar batas yang seharusnya tidak dilanggar. Hubungan terlarang antara Raka dan Dewi Kartika semakin sulit untuk disembunyikan. Mereka berusaha keras menjaga jarak di siang hari. Namun godaan itu terlalu besar untuk mereka abaikan. Setiap kali Sinta tidak ada di rumah, mereka menemukan cara untuk bertemu diam-diam. Mereka selalu merasa cemas akan tertangkap basah. Namun rasa takut itu justru membuat momen-momen mereka semakin mendebarkan. Namun semakin mereka mencoba menyembunyikan perasaan itu, semakin sulit bagi mereka untuk menghentikannya. Di tengah malam-malam ketika Sinta sedang lembur di kantor, Raka dan Dewi Kartika seringkali bertemu diam-diam. Mereka selalu merasa cemas akan tertangkap basah. Namun rasa takut itu justru membuat momen-momen mereka semakin mendebarkan. Meski begitu, beban rasa bersalah terus menghantui mereka. Dewi Kartika seringkali menangis sendirian setelah pertemuan-pertemuan rahasia itu. Ia tahu bahwa apa yang ia lakukan adalah salah, tapi ia juga tidak bisa menyangkal bahwa ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sejak bercerai dari suaminya. Adapun Raka, meskipun ia mencintai istrinya, Sinta, ia tidak bisa mengabaikan dorongan kuat yang ia rasakan terhadap Dewi Kartika. Sementara itu, Sinta mulai merasakan ada yang tidak beres dalam rumah tangganya. Sikap Raka yang semakin dingin dan jarang bicara membuatnya curiga. Ia juga memperhatikan bahwa ibunya, Dewi Kartika, tampak lebih murung belakangan ini, meskipun ia tidak tahu penyebabnya. Suatu malam, saat Sinta pulang dari kantor lebih awal karena sakit kepala, ia melihat sesuatu yang membuatnya terkejut. Saat melewati lorong menuju kamarnya, ia melihat pintu dapur sedikit terbuka. Dari celah itu, ia melihat Raka dan Dewi Kartika sedang berdiri berdekatan. Mereka berbicara dengan suara pelan, tapi bahasa tubuh mereka, cara mereka saling menatap dan berdiri terlalu dekat, membuat Sinta merasa ada yang tidak beres. Sinta mundur perlahan, hatinya mulai dipenuhi kecurigaan. Apa yang sedang terjadi? Gumamnya dalam hati. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin itu hanya imajinasinya, tapi perasaan tidak enak terus menghantuinya. Beberapa hari kemudian, Sinta memutuskan untuk pulang lebih awal dari biasanya. Ia ingin memastikan bahwa semua baik-baik saja di rumah. Namun, apa yang ia temukan benar-benar menghancurkan hatinya. Ketika ia membuka pintu rumah, suasana terasa sunyi. Ia masuk ruang tamu dan mendengar suara pelan dari arah kamar Dewi Kartika. Dengan hati-hati, ia mendekat ke pintu kamar itu. Pintu sedikit terbuka, dan apa yang ia lihat membuatnya terpaku di tempat. Di dalam kamar, Raka dan Dewi Kartika sedang duduk berdekatan di tepi ranjang. Tangan mereka saling menyentuh, dan wajah mereka penuh dengan ekspresi yang tidak bisa disembunyikan.
Rasa cinta yang mendalam. Sinta tidak bisa berkata apa-apa. Hatinya hancur seketika. Jadi, inilah alasan kenapa kamu berubah akhir-akhir ini. Ucap Sinta dengan suara gemetar, memecah keheningan. Raka dan Dewi Kartika langsung berdiri dengan panik. Wajah mereka pucat dan mereka tidak bisa berkata apa-apa untuk membela diri. Mira, aku. Raka mencoba menjelaskan, tapi Sinta menggeleng keras. Jangan katakan apapun, potong Sinta. Air mata mulai mengalir di pipinya. Aku sudah melihat cukup banyak. Dewi Kartika mencoba mendekati Sinta, tapi Sinta mundur dengan marah. Why na bisa bulian bilawat ini? Maningil aku mempercaya kalian berdua. Tidak ada jawaban yang bisa diberikan oleh Raka atau Dewi Kartika. Mereka tahu bahwa mereka telah melanggar kepercayaan Sinta dan tidak ada kata-kata yang bisa memperbaiki kesalahan mereka. Setelah kejadian itu, kehidupan keluarga mereka berubah sepenuhnya. Sinta memutuskan untuk meninggalkan rumah dan membawa anak mereka, Ratna, bersamanya. Ia tidak bisa lagi tinggal di bawah satu atap dengan Raka dan Dewi Kartika. Abang Sanikahania desahan Raka bride tiaban kehancuran. Adapun Dewi Kartika, ia piutuskan untuk meninggalkan rumah itu dan kembali ke rumah lamanya. Ia tidak bisa lagi menghadapi tatapan penuh kekecewaan dari putrinya. Hidupnya dipenuhi rasa bersalah dan penyesalan, dan ia tahu bahwa ia telah kehilangan kepercayaan Sinta untuk selamanya. Sementara itu, Raka ditinggalkan sendirian di rumah yang kini terasa kosong. Ia kabit imbilas mata pada Sinta berkali-kali, tapi Sinta menolak untuk mendengarkannya. Ia menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya, keluarganya, kepercayaan istrinya, dan harga dirinya sebagai suami. Beberapa bulan setelah kejadian malam itu, rahasia terlarang antara Raka dan Dewi Kartika mulai menunjukkan konsekuensi yang tak terelakkan. Suatu pagi, Dewi Kartika berasa tubuhnya tidak seperti biasanya. Ia sering merasa mual, lelah tanpa alasan, dan emosinya menjadi lebih sensitif. Awalnya, ia berpikir bahwa ini hanya akibat stres atau kelelahan karena mengurus rumah tangga. Namun, ketika gejalanya semakin jelas, ia memutuskan untuk memeriksakan diri ke dokter. Hasil pemeriksaan medis membuat dunianya seolah runtuh. Dewi Kartika hamil. Usia kandungannya masih muda, namun fakta ini sudah cukup untuk membuatnya panik. Ia tahu bahwa ini adalah hasil hubungan terlarangnya dengan Raka, dan ia tidak bisa lagi menyembunyikan kebenaran ini dari dirinya sendiri. Dengan hati yang penuh rasa bersalah, Dewi Kartika memutuskan untuk menghadap Raka. Mereka bertemu di ruang tamu ketika Sinta sedang bekerja di luar kota. Wajah Dewi Kartika pucat. Matanya berkaca-kaca saat ia memberitahu Raka tentang kehamilannya. Raka, aku hamil. Ucap Dewi Kartika dengan suara gemetar. Hampir tak terdengar. Raka tersentak. Tubuhnya langsung tegang. Ia menatap Dewi Kartika dengan mata melebar, seolah tidak percaya apa yang baru saja ia dengar. Apa-apa maksudmu? Tanyanya. Suaranya terdengar parau. Aku hamil, ulang Dewi Kartika. Kali ini lebih tegas. Ini anakmu. Raka terdiam. Pikirannya kacau, dadanya sesak, dan ia merasa seperti terperangkap dalam situasi yang tidak bisa ia kendalikan. Ia tahu bahwa ini adalah konsekuensi dari semua kesalahannya, tapi ia tidak pernah membayangkan akan sampai sejauh ini. Setelah beberapa saat terdiam, Raka akhirnya angkat bicara. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanyanya pelan. Suaranya penuh rasa bersalah. Dewi Kartika menggeleng. Air mata mulai mengalir di pipinya. Aku tidak tahu, aku tidak bisa menggugurkannya. Itu dosa besar. Tapi aku juga tidak bisa menjelaskan ini kepada Sinta atau siapapun. Raka menghela napas panjang. Ia tahu bahwa ia harus bertanggung jawab atas apa yang telah terjadi. Meskipun ini berarti ia harus meninggalkan Sinta, ia merasa tidak ada pilihan lain.
Kita harus menikah, katanya dengan nada tegas. Dewi Kartika terkejut mendengar pernyataan itu. Menikah? Tapi bagaimana dengan Sinta? Bagaimana dengan keluarga kita? Sinta sudah tidak bisa memaafkan kita lagi. Jawab Raka dengan nada getir. Hubungan kita sudah hancur. Dan sekarang kita punya tanggung jawab baru. Anak ini tidak bersalah. Kita harus melindunginya. Dewi Kartika menundukkan kepala, mencoba menahan tangisnya. Ia tahu bahwa Raka benar, tapi hatinya tetap terasa hancur. Ia telah mengkhianati putrinya, dan kini ia harus mengambil langkah yang akan semakin melukai Sinta. Keputusan untuk menikah diambil dengan berat hati oleh Raka dan Dewi Kartika. Mereka tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk melindungi anak yang belum lahir itu dari stigma dan kebencian orang-orang di sekitar mereka. Namun, keputusan ini juga berarti mereka harus meninggalkan segala sesuatu yang pernah mereka miliki. Keluarga, kebahagiaan, dan kehidupan yang dulu mereka jalani. Raka memutuskan untuk menghadap Sinta dan memberitahunya tentang kehamilan Dewi Kartika. Itu bahwa ini akan menjadi pertemuan yang paling sulit dalam hidupnya. Ketika Sinta mendengar pengakuan Raka, wajahnya langsung pucat. Matanya dipenuhi amarah dan kekecewaan. Jadi, kalian tidak hanya mengkhianatiku sekali, tapi 2 kali. Ucap Sinta dengan suara gemetar. Air mata mengalir deras di pipinya. Bagaimana bisa kalian melakukan ini kepada aku? Kepada Ratna? Raka tidak bisa menjawab. Ia hanya menundukkan kepala. Merasa seperti orang yang paling hina di dunia. Sinta tidak memberinya kesempatan untuk menjelaskan lebih lanjut. Ia mengambil Ratna dalam pelukannya dan meninggalkan rumah tanpa menoleh ke belakang. Beberapa minggu kemudian Raka dan Dewi Kartika menikah secara sederhana tanpa perayaan besar. Hanya beberapa kerabat dekat yang hadir, dan bahkan mereka tidak sepenuhnya mengetahui cerita di balik pernikahan ini. Sinta tidak pernah hadir dan Ratna dibawa olehnya ke rumah orang tuanya di luar kota. Hubungan mereka dengan Sinta benar-benar putus, tanpa ada harapan untuk rekonsiliasi. Meskipun mereka telah menikah, kehidupan Raka dan Dewi Kartika tidaklah bahagia. Rasa bersalah terus menghantui mereka, dan bayangan Sinta yang terluka selalu membayangi pikiran mereka. Mereka tahu bahwa mereka telah membuat pilihan yang salah, dan kini mereka harus hidup dengan konsekuensinya. Anak yang dikandung Dewi Kartika lahir beberapa bulan kemudian. Seorang bayi laki-laki yang sehat dan lucu. Namun, meskipun kehadiran bayi itu membawa sedikit kebahagiaan ke rumah mereka, rasa bersalah dan penyesalan tetap menghantui hari-hari mereka. Pernikahan antara Raka dan Dewi Kartika berjalan tanpa kebahagiaan sejati. Meskipun mereka telah melangkah ke jenjang pernikahan demi melindungi anak yang dikandung Dewi Kartika, rasa bersalah terus menghantui keduanya. Rumah tangga mereka dipenuhi oleh ketegangan, kesunyian, dan penyesalan yang mendalam. Mereka mencoba berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Namun kenyataannya, hubungan mereka hanyalah sebuah konsekuensi dari kesalahan besar yang tidak bisa diperbaiki. Dewi Kartika seringkali menangis diam-diam di malam hari. Ia merasa telah gagal sebagai seorang ibu dan mertua. Betapa tidak ia telah mengkhianati putrinya sendiri, Sinta, dengan cara yang paling menyakitkan. Ia tahu bahwa Sinta mungkin tidak akan pernah memaafkannya. Setiap kali ia melihat bayi laki-laki yang baru lahir itu, buah cinta terlarangnya dengan Raka, ia merasa bercampur antara rasa bahagia sebagai seorang ibu dan rasa bersalah yang tak terkira. Adapun Raka, ia juga tidak bisa menemukan kedamaian dalam hatinya. Ia mencintai anak barunya. Namun ia tidak bisa melupakan fakta bahwa kebahagiaan ini dibangun di atas penderitaan orang lain, terutama Sinta, wanita yang pernah ia cintai sepenuh hati. Setiap kali ia berusaha tersenyum kepada anak-anaknya, ia teringat pada Ratna, putri kecilnya yang kini tinggal bersama Sinta. Ia merindukan Ratna,
tapi ia tahu bahwa ia tidak punya hak untuk mendekatinya lagi. Sementara itu, Sinta menjalani hidupnya dengan penuh amarah dan kekecewaan. Ia membawa Ratna ke rumah orang tuanya di luar kota, jauh dari Bogor. Ia tidak ingin bertemu dengan Raka atau Dewi Kartika lagi. Baginya mereka adalah pengkhianat yang telah menghancurkan keluarganya. Rasa sakit hatinya begitu dalam hingga ia memutuskan untuk tidak pernah membuka pintu maaf bagi mereka. Namun meski ia mencoba tegar, Sinta tidak bisa sepenuhnya melupakan masa lalunya. Kadang-kadang saat ia melihat Ratna tertawa atau bermain, ia teringat pada Raka, pria yang pernah menjadi suaminya. Ia merasa bingung antara rasa marah dan kerinduan. Namun, setiap kali pikiran itu muncul, ia segera menghapusnya dan menguatkan dirinya untuk terus maju. Ratna, meski masih kecil, mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda. Ia sering bertanya tentang ayahnya, tapi Sinta selalu menghindari pertanyaan itu. Ayah sedang bekerja di tempat yang jauh, jawab Sinta singkat. Meski dalam hatinya ia tahu bahwa Raka bukan lagi bagian dari hidup mereka. Di sisi lain, hubungan antara Raka dan Dewi Kartika semakin rumit. Meskipun mereka telah menikah, tidak ada cinta sejati di antara mereka. Yang ada hanyalah rasa bersalah, penyesalan, dan tanggung jawab yang harus mereka jalani demi anak-anak mereka. Raka seringkali menyalahkan dirinya sendiri karena semua ini terjadi. Ia merasa bahwa ia telah gagal sebagai seorang suami, seorang ayah, dan seorang manusia. Kenapa kita tidak bisa menghentikan ini sejak awal? Tanya Raka suatu malam. Suaranya penuh penyesalan. Dewi Kartika menundukkan kepala. Air mata mulai mengalir di pipinya. Aku tahu kita salah. Tapi apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah lagi. Raka menghela nafas panjang. Aku hanya ingin semuanya kembali seperti dulu. Aku ingin Sinta kembali. Aku ingin Ratna kembali. Dewi Kartika tidak bisa menjawab. Ia tahu bahwa Raka masih mencintai Sinta, meskipun mereka telah menikah. Namun ia juga tahu bahwa mereka tidak bisa kembali ke masa lalu. Mereka harus menjalani hidup ini, apapun konsekuensinya. Beberapa bulan kemudian, kehidupan mereka mulai menunjukkan tanda-tanda kestabilan, setidaknya di permukaan. Anak laki-laki mereka, yang diberi nama Kenzo, tumbuh menjadi bayi yang sehat dan ceria. Namun, meskipun Kenzo membawa sedikit kebahagiaan ke rumah mereka, rasa bersalah tetap menghantui Raka dan Dewi Kartika. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa melarikan diri dari konsekuensi tindakan mereka. Mereka telah kehilangan keluarga mereka, harga diri mereka, dan kepercayaan orang-orang yang paling mereka cintai. Kini, mereka hanya bisa berharap bahwa waktu akan membantu menyembuhkan luka-luka yang mereka tinggalkan, meskipun mereka tahu bahwa beberapa luka tidak akan pernah benar-benar sembuh. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga batasan dalam hubungan keluarga. Godaan bisa datang kapan saja, bahkan dari orang-orang yang seharusnya kita hormati dan jaga. Ketika batas itu dilanggar, bukan hanya hubungan yang hancur, tapi juga kepercayaan yang sulit dibangun kembali. Keberanian untuk menghentikan sesuatu yang salah sebelum terlambat adalah kunci untuk menjaga keutuhan sebuah keluarga. Karena pada akhirnya cinta dan kesetiaan adalah fondasi utama yang harus dipertahankan dalam sebuah hubungan rumah tangga. Setiap tindakan memiliki konsekuensi. Kadang, apa yang terasa menggoda dan penuh gairah di awal justru bisa menjadi beban yang menghantui di kemudian hari. Oleh karena itu, mari kita selalu menjaga diri agar tidak terjerumus ke dalam godaan yang dapat merusak kehidupan kita dan orang-orang yang kita cintai. Perlu diingat bahwa cerita ini adalah fiksi belaka. Karakter, lokasi, dan kejadian dalam cerita ini tidak berdasarkan kejadian nyata dan dibuat semata-mata untuk tujuan hiburan serta renungan. Tim berharap cerita ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi kita semua untuk lebih bijak dalam menjaga hubungan dan kepercayaan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah mengikuti kisah ini sampai akhir.
Semoga cerita ini bisa menjadi hiburan sekaligus bahan renungan bagi Anda. Jika Anda menyukai kisah seperti ini dan ingin terus mendapatkan cerita menarik lainnya, jangan lupa untuk like video ini jika Anda menikmatinya, komentar pendapat atau saran Anda, share kepada teman-teman yang mungkin tertarik. Subscribe channel ini untuk mendapatkan update cerita terbaru yang pastinya akan semakin seru dan menggugah rasa penasaran. Jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya yang pastinya tidak kalah menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyimak cerita ini hingga akhir. Jika kisah ini membuatmu merenung, tersentuh, atau bahkan marah, itu tandanya hati kita masih hidup. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif dan penuh pelajaran hidup dari cerita mengubah hidup. Bagikan video ini kepada teman, saudara, atau siapapun yang mungkin sedang bergumul dengan dilema keluarga. Siapa tahu kisah ini bisa menjadi cermin bagi mereka. Sampai jumpa di episode berikutnya, tetap jaga hati, karena dari sanalah semua keputusan bermula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.